Boleh. Hari ini kita training edukasi Hendrik Bayat di Syariah Institute. Edukasi kayak gimana? Edukasi itu Di channel edukasi baru soalnya saya baru sebenarnya Bapak Ibu tinggal baca. iya Murojaah. kadang bacanya waktu itu merojaan. Nah ini mungkin nanti bisa dicek di situ ya. Iya, di edukasinya lumayan. Ya kita nggak apa-apa sering-sering sering-sering Siap. Belum baik. searching YouTubeannya yang bermanfaat gitu kan. Informasi seperti ini, perbedaan tanah. Soal keyakinan ya. Satu fakta tentang keyakinan itu cuma satu, Pak. Keyakinan itu wilayah kita. Iya. Keyakinan itu kuasa kita. Kalau kita nggak yakin, kok bisa? Kan itu kuasa kita. Kok bisa-bisanya kita? Karena biasanya orang yang nggak yakin itu biasanya terpengaruh lingkungan luar. Padahal faktanya adalah keyakinan adalah wilayah kita. Berarti sebenarnya nggak bisa dipengaruhi orang lain. Karena yakin atau tidak itu kita yang tentukan. Itu aja sih, Pak. Yakin atau Oke. tidak itu adalah kita yang tentukan. Iya kan? Betul. Iya dong. Betul. Itu, Pak. Paling biasanya orang nggak yakin kenapa? Ada rasa takut, Pak. Iya, takut overthinking. Udah dijelasin kan? Tuh dengerin. Mental block ya. Dengerin Pak. Iya, Pak. Dengerin ya. Iya. Baik, Kayak ngomongin anak kecil aja. Kalau Beliau paling junior Pak. Oh gitu. Oh gitu. Lihat dari rambutnya. Paling ngom. Saya dong pokoknya di bawah saya. Oh iya umurnya ini dong ini dong Jangan ngomong paku Bu. Tapi luar biasa loh. Iya. Paling kita tuh biasanya takut sebenarnya takut itu karena kita takut itu sebenarnya produk dari dua hal, Pak. Pertama yaitu ketidaklengkapan ilmu dan dilengkapi. Jadi udah tahu kita nggak lengkap ilmunya, tapi kita melengkapinya bukan dengan belajar, Pak, tapi melengkapinya dengan imajinasi. Nah, saya merasa ilmu yang pertama hilang. Belum nyampe ketidaklengkapan ilmu. Terus dilengkapi Makanya apa? saya menolak dulu untuk Penolak apa ini? nah, Dapat ya. marketing. Dapat marketing ditolak dulu. Oh, dapat marketing ditolak. Nah, Makanya saya mencari ilmu dulu. pasti takutnya ini karena melengkapinya ilmu pakai imajinasi. Pasti Bapak merasa nanti kalau ditanya begini gimana ya? Betul. Padahal Saya udah gitu. terjadi, Pak. Pertanyaannya udah terjadi. Belum. itu takut duluan Lah belum terjadi kenapa? Saya bisa harus- closing tempat lain, tapi kenapa di properti saya susah closing? Itu yang saya jadi. Nah, karena ada kata tapi. iya Iya. Karena kata tapi. Saya bisa closing di tempat lain, saya susah closing. diralat tadi ada Enggak. Oke, saya paham. Jadi tadi makanya imajinasinya ini yang kurang tepat sebenarnya. Berarti tinggal caranya saya kan rekrut dikasih marketing nolak, takut apa? Itu aja dijawab dulu. Karena belum closing. Iya, kalau belum closing terus takut apa gitu. Takut Saya dulu bisa membantu perusahaan ini mendapatkan komisi ya, bukan omset. Komisi nyari 1 miliar dalam 1 bulan. Sedangkan saya itu boleh dibilang nggak closing lah, closing 1 cuma nggak bisa dibilang hasil upaya. Udah kayak rezeki Allah aja, kayak orang gathering nanya-nanya saya lagi dari panitia ditanya-tanya, saya layani sepenuh hati. Pulangnya dia minta nomor, saya minta nomornya dong mas, masih enak kan, enak ini melayaninya, asik gitu ya. Pas udah pulang, bapaknya ngechat saya, mas ada nggak yang seperti di Parung Panjang tapi di Bogor aja? Oh ada di Bojonggede. Oh ada gatheringnya juga? Ada pak, teman saya mau ikut. Udah pak, gitu doang closing. Jadi saya ngerasa bukan hasil closing, bukan hasil unik. upaya-upaya amat gitu ya. Tapi saya bisa membantu teman-teman untuk closing banyak dan alhamdulillah mendapatkan komisi nyaris 1 miliar, Pak.
di satu Masya bulan yang sama. Allah. Karena saya memilih untuk emang kenapa kalau belum closing? Ya karena emang sebenarnya nggak ada hubungannya Pak. Takut atau enggak? Takut ya. Malah saya punya prinsip kalau saya nggak terlalu bisa apa, maka saya harus mencari orang yang bisa. Nah makanya saya datang sini. Nah, Oke. Terima kasih banyak ya, Bapak- ilmunya nih. Bapak ngerasa closing properti belum bisa. Nah, Yes. Ya udah rekrut marketing aja yang bisa jadi dari antara mereka lah yang pinter closing Pak. Kalau Bapak ditanya udah closing belum? Lah kok berani-beraninya bikin agency? Lah kan bikin agency bukan untuk bisa closing. Bikin agency itu karena kepakaran saya adalah mencari relasi untuk bikin untuk nyari produk yang mudah dijual untuk kalian. Masya Allah. Dewa Eka. Kirim ya. Dewa Eka Prayoga. Oke, saya kirim nih Pak. Lobet iki. Lobet apa lagi nih? Bener kan ya Pak ya? Iya siap. Bener. Terima kasih coach nih. Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah, ujung-ujungnya closing terus kok Pak. Masya Allah. Ujung-ujungnya. Dan ternyata saya pikir Allah ngizinin saya closing banyak setelah saya membantu banyak orang closing. Masya Allah. Setelah itu saya top sales terus Pak. Amin. Setelah itu. Jadi saya bantuin orang lain closing banyak dulu, baru saya top sales terus Pak. Bahkan saya sempat berdikari ya, sempat bikin perusahaan sendiri terlepas dari Kang Anggi. Kang Anggi jualan bareng saya. Waktu saya sama Kang Anggi top sales Pak. Waktu saya keluar dari Kang Anggi runner up. Jadi saya tetap top sales ya Pak. Dan dulu saya membantu Kang Anggi top sales itu dengan cara dikasih 1000 marketing Pak sama Kang Anggi. Tapi yang itu kan satu kali Kang Anggi, saya pakai 1000 marketing, saya sendiri nggak closing sama sekali di situ. Sama sekali nggak closing, tapi tim saya closing semua Pak. Ya bukan semua, maksudnya banyak yang closing. Yang kedua di gathering kedua itu saya yang sampai di download untuk presentasi di panggungnya Pak. Nah di situ saya top sales, Kang Anggi runner up. Yang ketiga saya top sales lagi Pak. Dan Kang Anggi lagi yang kedua. Jadi cuma ganti-ganti yang ketiga aja. Jadi juara 3-nya gonta-ganti, juara 1-2-nya saya dan Kang Anggi terus. Nah tahukah Bapak bahwa saya ngerasa kayaknya jasa yang lama, jasa saya bantuin banyak orang untuk closing. Akhirnya saya dikasih kemudahan closing oleh Allah setelah itu. Itu saya punya prinsip ini juga sebenarnya belajar dari Kang Dewa Eka Prayoga. Masya Allah. Oh, Dewa ini Pak. ini Dewa. Sama-sama dewanya. Masya Allah. Dewa saya nih. Kang Dewa waktu punya hutang 7,7 miliar itu datang ke gurunya, gimana ya saya bayar hutangnya, kamu pengen ditolong Allah apa mau nyelesain sendiri? Mau ditolong Allah lah, karena pasti lebih mudah. Ya kalau kamu mau ditolong Allah, tolong orang lain lah dahulu. Siapa yang menolong saudaranya maka Allah akan menolong kehidupannya kan gitu. Akhirnya kan buka coaching, buka training, buka coaching bisnis saat bangkrut. Ada yang nyinyir, ada Pak. Banyak. Oh berani-beraninya kamu habis bangkrut sok-sokan ngasih ini. Justru karena bangkrut aku punya banyak pengalaman loh buat bikin orang nggak bangkrut. Nah gitu kan dia. Oh sejajar akhirnya ya sekarang tumbuh. Saya juga ngerasainnya sama Pak. Dan fakta saya top sell 2 kali berturut-turut mengalahkan Kang Anggi guru saya sendiri. Ini saya closing sendiri Pak. Jadi lawan agensi lain yang pakai marketing, Kang Anggi dengan 1000 marketingnya yang saya tinggalkan itu, dan saya cuma closing berdua sama Kang Hamdun partner saya. Udah Pak, berdua ngalahin satu kombi loh. Kalau saya pikir kayaknya ilmu saya yang dulu sama yang sekarang tuh sama Pak. Ya kan ilmu saya terbukti membantu teman-teman closing banyak kan. Berarti kan terbukti, walaupun saya belum terbukti di saya yakin ini udah teorinya tepat. Cuma Allah belum ngasih jalan aja. Karena sukses itu wilayahnya Allah. Baru saya nggak ikut campur soal hasil. Makanya saya tidak merisaukan soal hasil Pak. Kalau saya ditanya udah closing belum? Kenapa? Ya Allah belum kehendak. Tapi kalau soal ilmu, saya yakin ini ilmu yang luar biasa. Jadi pelajari aja, telan aja. Beberapa orang yang meragukan saya nggak closing juga.
sedangkan ilmu yang terbukti sukses. Lah Mas Wijo aja nggak membuktikan ya, tapi kan terbukti sama guru-guru saya sebelumnya. Berarti kan sebenarnya soal jangan lihat saya aja dong, lihat ilmunya dong, gitu kan. Ya udah saya training aja terus waktu itu ya kayaknya ada yang nggak percaya, ada sampai bikin agensi sendiri ada. Tapi always biarin aja, itu lagi-lagi bukan wilayah saya. Pokoknya saya hanya fokus sama wilayah saya, yakin itu wilayah saya, takut itu wilayah saya, sama-sama wilayah saya. Kenapa saya nggak memilih ini ya? Terus kalau saya mau survei, waktu saya belum ngerti tentang bahwa yakin dan ragu itu wilayah saya melengkapinya dengan imajinasi sama. Saya imajinasikan nanti kalau